Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Okta Malinda. NIM saya B1033181010, mata kuliah perpajakan 2, kelas A akuntansi malam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, definisi rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Kemudian, dokumen ini berbentuk lampiran SPT tahunan PPh badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi ini juga dilakukan kepada seluruh unsur penyusutan laporan laba rugi yang meliputi pengeluaran atau beban dan pendapatan. Kemudian, koreksi negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama, adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namun termasuk dalam perbedaan unsur. Yang terakhir, penyusutan fiskal negatif lainnya. Kemudian, koreksi positif. Sedangkan koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi positif bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kedua, penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, dana cadangan. Yang keempat, jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubung dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, pajak penghasilan. Yang keenam, harta yang dihibahkan. Yang ketujuh, gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Kedelapan, sanksi administrasi. Kesembilan, selisih penyusutan atau amortisasi komersial. Yang kesembilan, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang terakhir, penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan. Yang selanjutnya, jenis rekonsiliasi fiskal. Terdapat dua jenis rekonsiliasi fiskal berdasarkan perbedaannya secara komersial dan fiskal, yaitu yang pertama, beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lainnya. Yang kedua, beda waktu. Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, yang membedakan adalah waktu alokasi biaya. Selanjutnya, tahap dalam rekonsiliasi fiskal. Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan rekonsiliasi fiskal diantaranya: yang pertama, mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, menganalisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruh terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. Dan terakhir, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Baiklah, sekian penyampaian materi saya tentang rekonsiliasi fiskal. Jika ada kesalahan atau kurang penjelasan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.